لا إله إلا الله محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يعبد بحق في الوجود إلا إياه، الكريم الذي من توكل عليه كفاه ومن آمن به هدى ومن سأله أعطاه ما تمنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد خلقه وخاتم أنبيائه المخصوص بالمقام المحمود الذي لم يقم فيه سواه، صلى الله عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ahlul jannati salasah dzu sultanin ay adilun mutasaddiqun ay muhsin lil fuqara wa rajulun rahimun raqiqul qalbi ay fi qalbihi raqatun wa syafaqatun wa rahmah. والثالث رجل صالح متعفف أي مانع نفسه عما لا يحل ولا يليق. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah, ada beberapa hal yang kemudian Allah perintahkan langsung dituangkan, difirmankan di dalam Al-Quran, yaitu Allah menyuruh kita dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan juga ihsan. Kemarin sudah sampaikan adil dan ihsan ini yang kemudian pelaku-pelakunya yang kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasul, ada 3 kelompok yang kemudian Allah jadikan sebagai calon penghuni surga. Yang pertama yaitu dzul sultanin ay dzu hikamin wa sultanatin muqsitin ay adil mutasaddiq ay muhsin ilal fuqara, yaitu orang yang memiliki kekuasaan dalam segala tingkat dan levelnya, memiliki kekuasaan penuh, yang mana kekuasaannya ini digunakan untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk mengayomi masyarakatnya, warganya, dan juga menghukum sebagaimana hukum Al-Quran. Muhsinun lil fuqara
mensejahterakan kepada orang-orang yang tidak mampu diantaranya. Raziqa ta'atallahi wal adla fil hukmi, yang menganugerahkan orang yang memiliki kekuasaan ini orang yang solih, orang yang taat, memiliki jabatan tinggi, tapi dia tidak lupa asal usulnya dari mana, maka dia tidak melupakan kepada sang pencipta yang menganugerahkan ketaatan kepadanya. Ini anugerah. Kalau di sekitar kita ada seorang pemimpin dalam segala levelnya, kok rajin ibadahnya, ini anugerah buat kita, karena dia calon penghuni surga. Ada pemimpin yang adil, pemimpin yang memikirkan rakyatnya, memikirkan umatnya, memikirkan warganya, berbuat seadil mungkin, ini calon penghuni surga. Kelompok yang berikutnya yaitu orang-orang yang memiliki kelembutan hati, hati yang lembut. Di dalam hatinya memiliki raqah wa syafaqah wa rahmah, kelembutan, kasih sayang, dan memiliki empati yang tinggi, sehingga peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Likulli dhi rahimin wa muslimin ay lil aqarib wal ajanib, orang yang memiliki kasih sayang, kelembutan, rahmah yang dimiliki, yang kemudian disebarkan untuk seluruh alam, untuk seluruh makhluk. Jadi kasih sayangnya bukan hanya kasih sayang terhadap diri sendiri, keluarga, kelompok, golongannya, tapi kasih sayang kepada siapapun yang mana adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga, rajulun salihun muta'affifun aymani wa nafsahu amma la yahilla wa la yaliq. Kelompok yang ketiganya adalah orang solih, solihah yang mampu menjaga dirinya, menghindarkan dirinya dari nafsu-nafsu yang menghancurkan kehidupan duniawi dan ukhrawinya. Ini kelompok yang ketiga ini, orang-orang solih bisa lahir, bisa wujud di semua tempat. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan dirinya dari yang tidak halal dan tidak layak, dan tidak menjadikan keluarganya alasan untuk mencari, mendapatkan rezeki yang tidak layak, mendapatkan harta yang haram, yang tidak halal. Ini kelompok yang ketiga. Karena kebanyakan orang dengan alasan perutnya, alasan keluarganya, dia menghalalkan segala cara. Dia akan lebih memilih cintanya Allah ketimbang cinta keluarga, cinta yang lainnya, lebih mendahulukan cinta Allah. Kalau memang itu dilarang, dia akan jauhkan keluarganya dari hal-hal yang tidak halal. Ada penghuni surga, ada juga penghuni neraka, jamaah sekalian. Di sini disebutkan wa ahlun nar khamsah. Ad-dhaiful ladzi la sabara lahu. Nah, kita perlu ketahui, selain ada calon penghuni surga, ada calon penghuni neraka yang di sini disebutkan beberapa kelompok itu. Yang pertama, yang justru menduduki peringkat pertama, yaitu ad-dhaiful ladzi la sabara lahu. Orang yang lemah, orang dhaif, tapi alladzi la sabara lahu, yang mana dia tidak memiliki kesabaran. Sudahlah hidupnya lemah, susah, enggak sabaran. La tumasika lahu inda maji'us syahawat. Sudah hidupnya lemah, tidak sabaran, tidak mampu mengendalikan syahwat-syahwatnya.
keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Falyartadu an haramin. Dia tidak mampu mencegah dirinya dari hal-hal yang haram. Kalau pandangan duniawi, kalau dia orang yang kemudian mampu, itu masih ada layak-layaknya secara hukum atau pandangan duniawi. Ini sudahlah hidupnya lemah. Orang yang tidak mampu, nggak sabaran, tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Kasarannya kalau bahasa duniawinya, kalau orang kaya, kalau dia nggak taat, kalau pandangan duniawi ini ya, pandangan duniawi ini mungkin karena ada kayanya, ada plusnya dalam pandangan duniawinya, tapi ini udah mah hidupnya lemah, orang yang nggak sabaran, tidak mampu mengendalikan syahwatnya, tidak mampu menghindarkan dirinya dari hal-hal yang haram. Walladhi bima'na alladhina walidha ubdila minhu alladhina hum fikum taba'un qila hum ahlul batalat la hamma lahum fi amalil akhirah la yabghuna ila yubtiluna ahlan fa'aradu an tazawwaj wartakabu fawahish wala malan ila yubtiluna ila yatlabuna malan bikasbil halal idla rawbaka lahum fi amali aydihim. Di sini diterangkan walladhi ay bimakna alladina, bukan hanya satu orang yang dituju, yang dimaksud di sini, tapi kelompok orang-orang alladzina hum fikum tabaun, orang yang diantara yang memiliki karakter, memiliki sifat, qila dikatakan hum ahlul batalah, calon penduduk neraka ini adalah orang-orang hum ahlul batalah la hamma lahum fi amalil akhirah, orang yang dikatakan sebagai ahlul batalah yaitu orang yang pengangguran urusan duniawinya, pengangguran urusan akhiratnya. La hamma lahum fi amalil akhirah, yang tidak ada cita-cita tujuan untuk menghidupkan amal dunia maupun amal akhirat. Ini namanya ahlul batalah. Orang yang tidak memiliki tujuan hidupnya sama sekali. Di dunianya mau jadi apa, nanti di akhiratnya mau jadi apa, dia nggak peduli. Karena di sini ahlul batalah itu la hamma lahum fi amalil akhirah, amalid dunya wal akhirah. Orang yang dalam hidup dunianya ini nggak punya tujuan hidup di dunia. Hidup yang enak bagaimana, mati yang enak bagaimana, tidak memikirkan nanti di akhiratnya bagaimana. Dia nggak peduli itu, karena memang nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan. Ya pokoknya asal hidup aja. La yabghuna ay la yutalabuna ahlan fa'aradu an tazawwaj wartakabul fawahish. Bahkan di dalam urusan berkeluarga, dia lebih memilih untuk bermaksiat, foya-foya, berzina, ketimbang membangun rumah tangga yang halal. Wala malan ay la yatlubuna malan bikasbil halal, bahkan urusan rezekinya, urusan materinya, dia tidak ada keinginan untuk mencari rezeki yang halal. Ya memang hidupnya
sekedar hidup saja, tidak pengen menjadi fid dunya wal akhirahnya ini sukses. Padahal diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa sabu jagat itu diajarkan, dibaca oleh kita menjadi penutup di setiap doa kita, minta kebaikan, kesuksesan dunia dan akhiratnya. Tidak, karena memang tidak memiliki tujuan hidup, tidak memiliki tujuan mati, tidak memiliki tujuan akhirat. Urusan keluarganya dia lebih memilih berzina, lebih memilih maksiat ketimbang membangun keluarga yang baik, yang harmonis. Urusan materi dia tidak ada niatan untuk mencari rezeki yang halal. Bisa dibilang memiliki prinsip nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal. Idza rabbaka lahum fi amali aidihim, dia tidak suka bekerja dengan tangannya, mengeluarkan keringatnya, berpikir dengan pikiran yang sehat. Mohon maaf bahasanya, kalau bisa melakukan yang haram, kenapa yang halal? Kalau bisa melakukan yang mudah meskipun haram, kenapa yang susah dengan mendapatkan yang halal? Kalau bisa merampok, kenapa tidak merampok? Kalau tidak mencuri, bisa mencuri dengan mencuri, kenapa tidak mencuri? Kenapa tidak korupsi? Toh itu bisa mudah dilakukan dengan menghasilkan hasil yang banyak, tidak peduli halal haramnya. La rabbaka lahum fi amali aidihim, dia nggak suka menghasilkan materi rezeki dari cara yang halal, dengan keringatnya, dengan tenaganya, dengan pikiran yang sehatnya, itu enggak. Ada lagi yang mengatakan waqila humul ladina yaduruna haulal umara yakhdumunahum la yubaluna min ayyi wajhin yakuluna wa yalbisuna min amin halal. Yakuluna wa yalbisuna amnil halal amminal halal amminal haram laisa lahum himmatun ila ahlin wala ila malin. Di sini dikatakan mereka adalah alladzina, diantaranya yang di atas tadi, ada juga diantaranya adalah humul ladzina yaduruna haulal umara yakhdumunahum wa la yubaluna min ayyi wajhin yakuluna wa yalbisun. Ada lagi diantaranya, yaitu mereka orang-orang yang yadurun itu berputar haulal umara, di sekitaran umara, para pemimpin, para pejabat, menjadi penjilat para pemimpin, para pejabat. Yaduruna haulal umara, tugasnya hanya yahdumuna, melayani, menjilat para pemimpin, para pejabat. La yubaluna min ayyi wajhin yakuluna wa yalbisun, dia tidak peduli dari mana gaji yang dia dapatkan, makanan yang dia dapatkan, pakaian yang dia dapatkan, kendaraan yang dia dapatkan, dia nggak peduli mau dari manapun, mau dari pajak, mau dari manapun dia nggak peduli, mau halal mau haram mau apapun dia nggak peduli, mau hasil meras dari rakyatnya juga nggak peduli. Pokoknya dia nggak peduli, tugasnya dia hanya melayani pejabat, tidak peduli dari mana yang dia dapatkan halal haramnya. Tapi kan kita yakin bahwa banyak orang-orang soleh di antara kita yang hidup di kalangan itu. Tapi di sini yang disebutkan karakter yang demikian mungkin ada. Tapi kita masih yakin bahwa orang-orang yang mengurusi negara kita ini insya Allah orang-orang yang
sama berkeinginan untuk masyarakatnya lebih sejahtera, negaranya lebih maju, lebih adil. Kita yakin itu kok ada banyaklah orang-orang yang seperti itu. Tapi karakter yang di sini artinya kita katakan mayoritasnya, mungkin ada oknum-oknumnya lah, yang tidak benarnya ini adalah oknum-oknumnya. Sama di semua tempat, di semua instansi, dimanapun, bahkan kita mungkin di sekitaran kita, bahkan mungkin kita salah satu yang pernah atau yang terlibat atau yang berada di lingkungan itu. Tapi di sini disebutkan alladzina, berarti orangnya bukan satu, ada orang-orang banyak yang bermanfaat juga banyak, pejabat kita yang bermanfaat banyak, pemimpin kita yang menebar manfaat banyak, orang-orang yang kemudian bekerja sesuai bidangnya dengan serius juga banyak. Nah, tapi ada di antaranya yang tadi yang disebutkan, humul ladina yaduruna haulal umara bi khidmat yakhdumunahum la yubaruna, yang orang yang mereka ini enggak peduli, Pak, min ayyi wajin yakulun wa yalbisun, mereka yang tidak peduli gajinya, upahnya, tempat tinggalnya, kendaraannya, fasilitas yang dia dapatkan, dia nggak peduli mau dari manapun, yang pasti dia mendapatkan lebih dari yang dia inginkan tanpa harus mempedulikan dari mana. Mau dengan cara korupsi boleh, meras boleh, dari cara merampas boleh, dan lain sebagainya, karena dia nggak peduli. Yang pasti dia memikirkan hanya untuk kepentingan pribadi kelompoknya. Dia nggak peduli wal bisunaan minal halal, dari harta yang halalkah, minal haram atau dari yang haramkah. Laisa lahum himmatun ila ahlin wala ila malin. Laisa lahum himmatun, tidak ada bagi mereka himmatun, keinginan, cita-cita, ila ahlin wala ila malin, bal qasaru anfusahum ala makal wal masyrab. Dia nggak peduli keluarganya mau jadi keluarga yang bagaimana, tapi yang dia dapatkan adalah materi yang dia bisa senang-senang dengannya, bisa memanjakan dirinya, urusan hal-hal yang dia inginkan karena dia terlena dengan syahwatnya. Oke. Jadi tidak bisa mukul rata juga. Cuman kalau di sini disebutkan hum alladzina, artinya orangnya banyak. Kalau oknum kan satu dua. Tapi kalau di setiap tempat, setiap posisi ada oknumnya, berarti banyak memang. Yang berikutnya wal hain alladzi la yafalahu tama'un, yaitu orang yang kemudian hain ini disebut dengan orang yang cacat, cedera dalam moralnya. Alladzi la yakhfalahu tama'un, ay la yakhfalahu tamuhu fi syai'in ma wa in duqa ay qalla illa khanahu ay illa sa'a fihi hatta yajidhu fayahunuhu. Yang berikutnya adalah orang yang khain. Cedera ini, cedera moral, disebut dengan pengkhianat. Kalau khianat, bahasa yang orang munafik itu kan ketika dia dipercaya kemudian dia berkhianat, dia menyia-nyiakan kepercayaan orang lain, ini namanya khianat. Tapi kalau pengkhianat bukan hanya sekedar urusan hal-hal amanah saja. Alladzi la yakhfalahu tama'un, dia alladzi la yakhfa, yang tidak tersembunyi sifat tamak dan rakusnya terang-terangan. Ay la yakhfalahu tamuhu fi syai'in ma wa in tuqa ay qalla illa khanahu. Dia menginginkan setiap apapun
La yakhfalahu tam'uhu fi syai'in. Apa saja pengen dia miliki, pengen dia kuasai. Tidak cukup dengan satu dua yang dia miliki, tidak cukup dengan satu jabatan, satu posisi, semuanya pengen dia kuasai. Kalau urusan yang baik mungkin akan jadi baik, tapi tidak semuanya harus diambil, tidak semuanya harus dimiliki. Beda dengan orang yang multi talent ya, orang yang serba bisa ini lain. Tapi ini semua pengen dikuasai, semua pengen dimiliki, dan dia terang-terangan menginginkan semua itu. La yakhfalahu tam'uhu fi syai'in ma wa in duqa, walaupun urusan kecil. Padahal setiap jabatan apapun sudah ada job desk-nya. Tapi ini semua pengen dikerjakan, semua pengen dia kuasai. Tidak segan-segan bagi dia untuk menyingkirkan orang lain dengan caranya dia. Kalau tadi perlu harus menjilat atasannya, kalau ini tidak segan-segan juga untuk menyingkirkan partnernya, untuk menyingkirkan koleganya, menyingkirkan teman kerjanya, walau dengan cara yang seperti apapun akan dia lakukan. Wa induqa, walaupun caranya ringan ataupun berat, dia akan melakukan hal itu. Illa khana, kemudian dia akan mengkhianatinya. Kalau perlu dia mengkhianati bawahannya, mengkhianati atasannya. Nah ini, sudahlah dia menjadi penjilat bosnya, kemudian mengkhianati teman kerjanya. Itu pun berlaku dengan si bos yang mengkhianati bawahannya, bawahan yang mengkhianati atasannya, majikan yang mengkhianati ART-nya, asistennya, asisten yang mengkhianati bosnya, majikannya, terus kan di semua pekerjaan. Orang yang dengan terang-terangan la yafalahu tamaunya la yafalahu tamuhu fi syai'in ma duqa in duqa qalla illa khana, kecuali akan dia khianati. Berarti karakternya adalah pengkhianat. Dalam semua urusan, kalau dia punya bos, ya bosnya dikhianatin. Kalau dia punya bawahnya, bawahnya dikhianatin. Kalau dia punya teman kerja, teman kerjanya dikhianatin. Kalau dia punya semua teman duduk, teman apa majelis, dikhianatin. Artinya orang yang dimanapun merugikan, dimanapun dia tinggal, dimanapun berada, dia merugikan orang lain. Kalau boleh bahasa kasar, ada yang menyebutkan ini adalah manusia haram, yang dimanapun menebar fitnah, yang dimanapun menebar keburukan. Jadi orang yang berbahaya, mau taruh di posisi apapun dia berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena membahayakan, merugikan urusan orang lain, merugikan dan menghancurkan karir orang lain dan lain sebagainya. Illa sa'afihi hatta yajidhu fayakhudhu, dan dia apapun akan dia harus miliki sampai dia mendapatkan, kemudian yang memberikan bahkan dikhianati. Makanya jangan heran, ada masanya kita satu majelis dengan, kalau majelis bahasanya halus lah, bagus, kita satu kumpulan, satu tongkrongan, ada masanya suatu saat sudah sedang atau akan dikhianati oleh orang satu majelis kita, satu tongkrongan kita, satu kumpulan kita, satu kerjaan kita, atau apapun itulah. Ada masanya. Karena ada orang yang memiliki ketamakan yang tidak berujung. Setiap sesuatu pengen dia kuasai, setiap sesuatu pengen dia miliki, tanpa peduli harus bagaimana, harus dia lakukan.
Ai maknahu la yatma'u fi mawdi'in khiyanah illa khan. Jadi maknanya di setiap tempat dia diberi kewenangan, diberi amanah, diberikan posisi, maka akan terjadi pengkhianatan. Matama fihi wa in kana al-matmu fihi syai'an yasiran, walaupun yang diinginkan adalah perkara urusan yang sepele, yang kecil sekalipun, akan dijadikan untuk mengkhianati orang lain, mengkhianati, merugikan orang lain. Wa hadha wasali minal khamsah. Ini yang kemudian masuk di antara 5 kelompok yang kemudian nantinya Rasul menyampaikan yang tadi sebagai calon penghuni neraka. Yang berikutnya terakhir di pagi hari ini, tapi belum terakhir yang penghuni neraka karena waktunya juga. Wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka ay la yufariqu mukhadi'atahu iyyaka an ahlika wa malik sabahu wa masa'ahu ay yakhda'uka fi aktsari ahwali. Wa dzakara qala rawi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamsa al-bukhlu wal kidhbu ay al-bakhil wal kadzdzab faqama al-masdar maqam ism al-fa'il wa hadha huwa ar-rabi' wa shindir bi kasri shin wal dha wal mu'jamatain. Nah, yang berikutnya warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka. Kemudian kelompok yang berikutnya orang yang la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka. Kelompok yang tidak paginya, tidak siangnya, tidak sorenya, tidak malam harinya, illa wa huwa yukhadi'uka, kecuali dia akan menipumu, mengajakmu kepada kebakhilan, wal kadzdzab, dan pendustaan. La yufariqu, dia tidak akan berhenti mukhadi'atahu iyyaka nahlika wa malika, dia tidak akan pernah berhenti menipumu, menipu rizkimu, menipu hartamu, dari keluargamu, dari apa yang engkau miliki. Sobahahu wa masa'ahu, baik itu paginya, sorenya, dia seorang yang penipu, yang mengajak kepada kebakhilan dan kebohongan. Sekali dia bakhil, akan terus bakhil. Sekali dia berdusta, dia akan terus berdusta dengan menutupi dusta-dusta itu dengan dusta yang lainnya. Sekali orang berbohong, dia akan kecanduan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Ini yang kemudian kenapa wal bakhil wal kadzdzab qaribun minan nar. Orang yang bakhil, orang yang pendusta, pembohong, ini dekat dengan neraka. Ngeri, Pak. Karena kalau ada sifat bakhil itu, dia akan, tapi beda ya, orang bakhil dengan orang yang perhitungan tidak bisa disamakan. Orang, sekali lagi, orang bakhil dengan orang yang perhitungan itu beda. Orang terkadang tidak memberikan sesuatu, jangan kita anggap sebagai bakhil. Tapi karena mungkin dia hanya memiliki segitu-gitunya dan sudah dipos-poskan sesuai posnya. Nah, ini perhitungan. Nanti kalau saya memberikan, kira-kira bagaimana? Nah, ini orang perhitungan. Tapi ya dekat dengan kebakhilan juga. Wal kadzdzab, kemudian pendusta. Al bakhil wal kadzdzab faqam al masdar maqam ismul fa'il wa hadha huwa rabi wa shindir bi kasri shin wa dha al mu'jamatain, yaitu yang berikutnya. Baik, closing aja ya, Pak ya. Masih waktu syuruk. Selain orang yang bakhil dan juga pendusta, maka di sini terakhir kita tutup washindir, yaitu orang yang buruk perangainya,
buruk budi pekertinya. Bikasri syin wa dhal mujamatain yatakhallalahuma as-sukun wa sayyi'ul khuluq. Yang berikutnya orang yang calon penghuni neraka adalah asy-shindir, yaitu orang yang buruk budi pekertinya, buruk perangainya, dimanapun dia bergaul akan menularkan keburukan. Al-fawahish, al-fuhash na'tun lahu ay huwa ma'su'i khulqi fahasha fi kalamihi, buruk ucapannya, buruk tindakannya, buruk perangainya, buruk akhlaknya. Ini yang terakhir ya. Ini disebutkan dalam kitab Syarah Al-Masobih dari kelima kelompok tadi yang kemudian diindikasikan sebagai calon penghuni neraka. Terakhir gitu dengan orang yang buruk perangainya, ucapannya buruk, tingkah lakunya buruk, tindakannya buruk, perangainya buruk, dan menyebarkan, menularkan keburukan. Hati-hati dengan orang yang karakter seperti ini, hati-hati, karena keburukan itu akan cepat sekali menular. Dengan siapa kita bergaul, maka kita akan jadi seperti itu. Kita akan menjadi seseorang yang seperti apa teman kita. Kita akan menjadi seseorang yang seperti teman-teman tongkrongan kita, teman-teman majelis kita. Maka perlunya kita membuat majelis-majelis kebaikan, majelis taklim, majelis kopi. Nah, ini bagus nih, yang isinya banyak inspirasi didapatkan di situ. Walaupun pasti setiap majelis apapun selalu ada gosip-gosipnya, selalu ada gibah-gibahnya, tapi di situ kita buat majelis yang banyak inspirasi, apalagi dengan wadah sebesar masjid, yayasan, maka ini kita buat wadah yang kemudian menebar kebaikan. Apa tujuannya? Agar supaya tidak ada kelompok-kelompok yang kemudian tadi washindir tadi, yang buruk perangainya, buruk akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, yang ini akan merusak orang lain juga. Kalau satu orang buruk di lingkup kita ini, di komunitas kita ini, nanti nular kemana-mana. Begitupun dengan anak kita. Anak-anak kita ini mau diajarin ngajinya sebagaimanapun, sekolahnya bahkan full day sekalipun, sekali ketemu dia teman yang buruk, rusaklah dia. Betul Pak? Kita mungkin pernah mengalami, atau kita pernah berada di masa-masa itu, di masa kita muda dulu, bahkan kita diajarkan ngaji, diajarkan sekolah. Sekarang sekolah full day, full seharian. Tapi ketika ada orang-orang, anak-anak yang buruk akhlaknya, buruk tingkah lakunya, ini nularnya cepatnya luar biasa. Kita lihat bahasa-bahasa anak sekarang, ucapan-ucapannya itu bahasa-bahasa yang keluar, naudzubillah, mungkin kita juga ini ucapan bahasa yang kotor, yang najis, yang binatang, yang segala macam, begitu mudahnya diucapkan oleh orang-orang sekarang, kita, anak-anak kita, dan orang-orang sekitar kita. Makanya sekali lagi, pentingnya kita hidupkan majelis ilmu, pentingnya kita hidupkan majelis qur'an hufad, majelis ngaji, majelis tahsin, majelis-majelis yang menebar kebaikan. Minimal ada waktu kita luangkan untuk hal kebaikan, kita luangkan, kita sempatkan minimal diri kita untuk di situ kita belajar hal-hal yang baik. Nanti walaupun itu di luar kemudian hilang lagi, rusak lagi, kumat lagi, itu urusan nanti. Yang pasti kita hidupkan majelis taklim kita, Sabtu kita hidupkan, Ahad kita hidupkan, majelis TPA kita hidupkan. Anak-anak kita ini pondasinya dari situ Pak. Sebagai closing, boleh tanya nanti anak-anak, nanti Bapak punya anak, punya cucu, tanya, tolong tanya ya, mulai dari hari ini, ngajinya berapa kali di sekolahan, dalam satu minggunya, satu pekannya, satu bulannya, berapa kali dia ngaji, diajarin ngaji, diajarin akhlak. Nanti boleh tanya.
Silahkan nanti tanya ke anak-anak. Antisipasinya dengan apa? Dengan kita masukkan TPA, masukkan aja ke majelis taklim, majelis ilmu, majelis tahsin, majelis-majelis yang baik. Karena sekarang ini Pak, ya Allah, jangankan di lingkungan yang bukan lingkungan pendidikan, di lingkungan pendidikan saja terkadang itu, bukan terkadang, banyak orang-orang yang kemudian ada oknum lagi, katakan oknum saja, itu yang merusak orang lain di lingkungan pendidikan. Di lingkungan tempat-tempat yang sepintas adalah tempat ibadah saja ada orang-orang yang kemudian toksik. Ini makanya bahaya. Nanti tanya anak cucu, diajarin adab nggak di sekolah? Di mana dia diajarin adab, di situ dukung dia. Ada TPA, ada majelis taklim, remaja masjid, ayo dukung. Nggak saya sayang-sayang, kalau mampu dari materi, dukung dengan materi, dengan moralnya, dengan doanya, dengan dukungan yang macam-macamnya, kasih motivasi. Jangan dilemahkan, jangan sampai mati. Masjid itu harus ada taman pendidikan Al-Qur'annya, harus ada majelis taklimnya, harus ada pengajian-pengajiannya, jangan sampai sepi. Nanti kalau sudah anak-anak kita betahnya di luar masjid malah bahaya. Anak-anak kita malah sudah nggak mau ngaji malah bahaya. Mereka investasi terbesar dan paling berharga yang kita miliki. Sekali lagi, anak-anak, cucu-cucu kita itu investasi terbesar. Nanti mereka yang akan memandikan ketika kita mati, nanti mereka yang akan mensolatkan ketika kita meninggal, nanti mereka yang akan menguburkan ketika kita dimakamkan, nanti mereka yang akan mendoakan kita baik semasa kita hidup, semasa kita mati. Ini kaitannya dengan tadi yang calon penghuni neraka. Jangan sampai anak cucu kita memiliki karakter-karakter calon penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini jamaah sekalian kami sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semakin mawas diri, jamaah sekalian, mampu bisa membawa diri dalam hal-hal yang memiliki karakter kuat, karakter calon penghuni surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha ilahi minas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak mau dilanjutkan dengan sholat syuruk atau mau langsung teh, monggo silakan, di belakang sudah disiapkan ada cemilannya juga. Terima kasih.